Bapak Ibu, saya kenal Pak Gembala di sini belum terlalu lama, kira-kira beberapa bulan yang lalu beliau bersama dengan tim datang ke daerah kami dan beliau nginap di tempat saya, dan di situ awal perkenalan saya dengan Bapak Gembala. Kalau untuk Ibu Gembala memang kita sama-sama orang Kupang, tapi karena Ibu Gembala sudah jadi orang Jakarta, jadi ya kita sering bertemu di Facebook. Ya, kalau ibu saudaranya ibu Masri namanya, itu dulu saya karena pelayanan di GSJ Perjanjian Baru sekitar 3 atau 4 tahun, jadi kami cukup akrab. Tapi hari ini baru saya juga ketemu dengan Ibu Gembala, dan sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, kita berkenalan sedikit dulu Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya nanti saya menyampaikan firman Tuhan kita sudah saling kenal. Nama saya Pendeta Daud Ufi Bapak Ibu Saudara-saudara, dan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, saya dipercayakan Tuhan menjadi ketua BPD di daerah 2 Nusa Tenggara Timur. Jadi NTT itu Bapak Ibu Saudara-saudara karena terlalu luas dengan pulau-pulaunya yang ribuan Bapak Ibu, sehingga sulit dijangkau transportasinya, sehingga sekitar tahun 2015 kalau tidak salah daerah kami dimekarkan menjadi 3 BPD. Jadi Pulau Sumba itu satu BPD sendiri, namanya BPD 3 NTT Sumba. Lalu saya mewakili Pulau Flores. Pasti saudara kalau saya omong Flores mungkin belum terlalu tahu, tapi kalau Labuan Bajo ya itu mungkin saudara-saudara agak sedikit akrab. Labuan Bajo itu ada di Pulau Flores. Pulau Flores, Pulau Alor, dan Pulau Sabu itu daerah saya, BPD 2 NTT. Dan Bapak Pendeta Alexias ini sekda di sekretaris daerah di BPD 1 NTT, mewakili Pulau Timur, Pulau Semau, dan Pulau Rote. Dan masih ada banyak pulau-pulau kecil, tapi itu kira-kira beberapa pulau-pulau besar yang saya sampaikan tadi. Jadi saya Pendeta Daud Ufi sebagai ketua BPD 2 NTT, dan ini keluarga saya Bapak Ibu. Istri saya pasti hanya satu. Anak saya sudah 3, baru 3. Ya. Anak saya baru 3, yang sulung itu laki-laki namanya Christian, lalu yang kedua cewek ini Kristi, dan yang ketiga laki-laki juga namanya Cristiano. Jadi Christian, Kristi, dan Cristiano. Kalau satu lagi seandainya cewek lagi mungkin Cristiani. Kenapa saya nama anak saya pakai Christian, Kristi, dan Cristiani? Karena itu marga istri saya Bapak Ibu Saudara. Jadi karena istri saya yang susah melahirkannya, dan akhirnya saya berpikir supaya dia juga kecipratan, lalu kita sepakat nama anak-anak saya itu pakai marga istri saya. Istri saya dari Maluku, beliau lulusan dari STT Satya Bakti. Sehingga Bapak Ibu Saudara, saya dan istri saya sama-sama gembala. Kami menggembalakan 2 gereja yang berbeda. Tinggal di satu tempat, tapi hari Minggu kami berpisah. Ini jemaat yang saya, tidak sampai ya, diklik saja Kak. Oke, ini jemaat yang saya gembalakan. Saya baru membangun gereja dan belum selesai. Pak Bagi sudah sampai. Gedungnya kira-kira lebarnya 16, panjangnya 22. Ya, dan ini jemaat yang saya gembalakan di Pulau Alor. Lalu ini gereja yang istri saya gembalakan. Ya, ini agak kecil, hanya 7 kali 16. Jadi kami berdua kalau hari Minggu itu orang pikir saya masih bujang. Mereka yang tamu di tempat istri saya pikirnya masih bujang, padahal sudah mau opa dan oma. Itu sedikit perkenalan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau Pak Alexias juga sekarang menggembalakan 2 gereja juga Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang satunya di daerah Baung, lalu yang satunya agak masuk sedikit ke Kupang dekat daerah Sikumana. Jadi Bapak Ibu berdoakan karena di daerah kami memang sangat membutuhkan tenaga. Jadi kalau kami merintis, mau tidak mau kami harus menggembalakan 2 gereja. Saya sedang merintis lagi satu tempat dan belum ada, dan jadi terpaksa saya beribadah masih hari Kamis Bapak Ibu Saudara. Dan saya sedang berdoa supaya ada orang yang bisa terpanggil untuk menggembalakan salah satu gereja
yang saya gembalakan atau istri saya gembalakan, untuk saya akan merintis lagi di sebuah tempat. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sedikit perkenalan kita supaya suatu saat mungkin kalau mau ke daerah kami atau kami jalan-jalan ke Jakarta, kita ketemu lagi, bisa kita saling kenal satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau menyampaikan sebuah topik sederhana untuk kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, yaitu badai dan tujuan Tuhan. Saya mau bicara kepada kita, kenapa Tuhan mengizinkan badai terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita buka kitab kita, Ibu Saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan yang mungkin saudara sudah berulang-ulang kali dengar, tapi saya mau sedikit bicara beberapa hal kepada kita pada pagi hari ini. Lukas pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25. Di situ topiknya adalah angin ribut diredakan. Saya akan baca dan Bapak Ibu boleh ikuti di Alkitab atau di layar yang ada di depan. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke dalam danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Ayat yang ke-25, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nanti saya minta kakak di multimedia ikut saya karena mungkin sinyalnya kurang bagus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu tidak akan pernah terjadi secara kebetulan. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Saudara lahir tidak secara kebetulan, saudara tinggal di Jakarta tidak secara kebetulan, saya lahir tidak secara kebetulan, saya tinggal di NTT tidak secara kebetulan. Termasuk apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan izinkan itu, dan saya percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkannya, itu tidak secara kebetulan terjadi dalam hidup kita. Nah, sekalipun Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus jujur bahwa kita semua yang hadir pada pagi ini, seringkali kita berdoa, yang kita minta adalah pasti selalu yang terbaik dari Tuhan. Pasti yang selalu kita doakan adalah kesehatan. Pasti yang selalu kita doakan adalah bisnis kita berjalan dengan lancar. Pasti yang selalu kita doakan adalah keluarga kita bahagia, keluarga kita damai sejahtera, masa depan anak-anak kita adalah masa depan yang terbaik. Nah, itu yang selalu kita doakan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga harus jujur bahwa fakta yang selalu terjadi adalah bahwa apa yang kita doakan itu kadang-kadang yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita doakan. Kita berdoa supaya keluarga kita tenang-tenang, damai sejahtera, tapi seringkali Tuhan izinkan badai terjadi dalam keluarga kita. Kita berdoa supaya kita sehat, tapi seringkali Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit. Kita berdoa supaya bisnis kita berjalan dengan lancar, tapi seringkali Tuhan izinkan badai terjadi dalam bisnis kita. Kadang-kadang kita bangkrut, kadang-kadang bisnis kita tidak lancar, saudara-saudara. Dan kita harus jujur bahwa seringkali itu terjadi, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana respon kita Bapak Ibu Saudara? Kadang-kadang saudara, ketika itu terjadi, kita menyalahkan Tuhan dan kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli dengan hidup kita. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak dengar doa kita. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak sayang dengan kita. Dan kadang-kadang ketika itu diizinkan Tuhan, kita
kepada kita. Yang pertama, saudara-saudara, tujuan Tuhan mengizinkan badai seringkali menerpa hidup kita adalah yang pertama, Tuhan ingin agar supaya kita menyadari bahwa kita adalah manusia lemah. Sekali lagi, Tuhan seringkali mengizinkan badai menerpa hidup kita supaya kita sadar bahwa kita ini manusia lemah. Saudara perhatikan beberapa ayat dari pembacaan kita hari ini, saudara. Mulai dari ayatnya yang ke-23 dan ayat 24. Di situ firman Allah dalam ini. Dan ketika mereka sedang berlayar, Alkitab berkata Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah Taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Lalu ayat 24 menarik bagi saudara. Kalau kita baca di situ next slide. Ya. Ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengaung itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bahwa apa yang Tuhan mau pesankan kepada murid-murid waktu dia mengizinkan badai datang menerpa perjalanan mereka, sebenarnya Tuhan mau katakan kepada murid-murid bahwa kalau di luar Tuhan, tanpa Tuhan, mereka adalah orang-orang lemah yang kalau tanpa Tuhan mereka bisa binasa. Jadi saudara-saudara, setiap kali badai kehidupan menghantam hidup kita, sesungguhnya itu adalah pesan Tuhan untuk kita bahwa kita adalah makhluk lemah yang tidak bisa buat apa-apa. Kalau tanpa Dia kita binasa, tanpa Dia kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu, tanpa Dia kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu untuk berjalan sesuai dengan keinginan kita. Saudara-saudara, ini menarik. Kenapa? Karena tidak secara kebetulan, saudara tahu, tidak secara kebetulan Tuhan mengizinkan badai ini terjadi. Kenapa? Ini adalah tempat di mana setiap hari Simon Petrus, Yakobus, Andreas, Yohanes, mereka setiap hari dari sejak kecil mereka ada di danau ini. Ini bukan tempat baru buat mereka, saudara. Mereka sudah 30-an tahun berada di danau ini. Dan biasanya mungkin kalau saya pakai istilah orang Kupang, mereka sudah cukup makan garam dengan keadaan di danau ini, saudara. Mereka sudah tahu bagaimana menghadapi taufan, menghadapi badai, menghadapi gelombang di danau ini. Kenapa? Karena dari kecil mereka sudah ada di sini. Mereka sudah cukup pengalaman bagaimana mereka menghadapi danau di tempat ini. Mereka sudah cukup pengalaman bagaimana mereka menghadapi badai di tempat ini. Makanya saudara lihat bahwa mereka kalau di bagian yang lain Alkitab berkata mereka berusaha mencoba menyelamatkan diri dengan pengalaman-pengalaman yang mereka punya. Mungkin Petrus bilang, tenang, saya sudah terbiasa dengan gelombang ini. Yakobus bilang, tenang, ini barang biasa ini hal biasa buat kita. Sudah 30 tahun kita selalu alami keadaan seperti ini. Petrus bilang, tenang, saya tahu bagaimana menghadapi badai ini. Tenang, saya tahu bagaimana menghadapi badai dan taufan ini, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Saudara lihat, ketika mereka berusaha dengan kemampuan mereka, dengan pengalaman yang mereka punya, dengan bagaimana mereka seringkali apa yang mereka lakukan setiap kali menghadapi badai di tempat ini, mungkin itu yang mereka pakai. Tapi Alkitab berkata semakin mereka berusaha dengan kekuatan mereka, semakin mereka berusaha dengan pengalaman mereka, Alkitab berkata lama-lama mereka binasa. Nah ini sebenarnya Tuhan mau memberi pesan kepada kita bahwa sehebat apapun pengalaman kita, sepintar apapun kita, sehebat apapun skill yang kita punya, sekuat apapun kita, kalau tanpa Tuhan menyertai kita, kalau Tuhan tertidur dalam bisnis kita, kalau Tuhan tertidur dalam rumah tangga kita, kalau Tuhan tertidur dalam masa depan kita, tanpa Dia, maka sebenarnya kita bukan siapa-siapa. Yang setuju katakan amin. Makanya Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 5 Alkitab bilang begini, next ya. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-5, firman Allah berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Dan Alkitab berkata, sebab di luar aku
kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yakobus, Yohanes, Simon Petrus, mereka mencoba berbuat sesuatu di luar Tuhan. Mereka mencoba memakai pengalaman mereka di luar Tuhan. Mereka mencoba memakai skill, kemampuan yang mereka punya di luar Tuhan. Dan Alkitab berkata, semakin mereka pakai, semakin mereka menuju kepada kebinasaan. Dan itulah sebabnya saudara, sebenarnya sekali lagi, bahwa Alkitab, Yesus sedang mengajar kita bahwa seringkali Tuhan sisihkan badai menerpa hidup kita, menerpa keluarga kita, menerpa rumah tangga kita, menerpa bisnis kita, supaya kita sadar bahwa kalau di luar Tuhan kita bukan siapa-siapa. Makanya Adam Clark dia bilang begini, saudara. Next Pak. Satu keuntungan dari ujian-ujian adalah membuat kita mengetahui kelemahan kita. Satu keuntungan dari ujian-ujian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita adalah supaya kita menyadari kelemahan kita. Kenapa? Banyak orang kalau tidak ada masalah, tidak ada tantangan, tidak ada badai, dia berpikir dia sudah tidak perlu Tuhan. Makanya ada seorang filsuf dia bilang begini, Tuhan saja dia pengen jadi manusia dan dia jadi manusia, tapi manusia akhir-akhir ini pengen jadi Tuhan. Tuhan saja dia jadi manusia, tapi akhir-akhir ini saudara, banyak manusia pengen jadi Tuhan. Makanya Tuhan izinkan badai, Tuhan izinkan persoalan, Tuhan izinkan tantangan terjadi dalam hidup kita, supaya kita sadar saudara, bahwa kita tidak ada apa-apanya. Kita hanya makhluk yang lemah, kita hanya tanah liat yang butuh penjunan, dan kalau tanpa penjunan itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya saudara tahu Salomo adalah seorang yang begitu luar biasa. Dia yang berhasil membangun bait Allah yang direncanakan oleh Daud. Dia hanya membangunnya dengan tempo 7 tahun. Membangun sebuah bait Allah yang begitu indah. Alkitab mengatakan bahwa bahkan engsel-engselnya terbuat dari emas, plafonnya terbuat dari emas. Saya waktu khotbah ayat ini saya bilang, syukur-syukur waktu itu tukang-tukangnya itu jujur semua. Bayangkan saudara, kalau tukangnya tidak jujur, satu hari dia bawa paku 5 biji, pakunya dari emas. Bangun bait Allah 7 tahun, tukangnya jadi kaya. Bawa 5 biji saja, apalagi kalau dia bawa 10 biji. Kami di NTT itu saudara-saudara proyek-proyek banyak yang cepat rusak. Kenapa? Malam-malam tukangnya jual semen. Ini kalau dia satu hari tukangnya bawa 7 biji paku emas 7 tahun saudara-saudara. Bayangkan tukangnya akan jadi kaya. Dan Salomo membangun bait Allah yang begitu megah hanya dalam tempo 7 tahun saudara-saudara. Pohon kayu-kayunya adalah kayu-kayu yang mahal. Pohon ara, samobar, pintu dan plafon terbuat dari emas, paku-paku dari emas saudara. Tapi setelah dia menyelesaikan bait Allah, saudara tahu apa yang dikatakan oleh Salomo? Nyanyian siaran Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangun. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara perhatikan ini, itu kalau kita yang bangun mungkin, yang belum sadar bahwa kita manusia lemah, mungkin kita akan berkata, ini nih, bapak saya saja hanya bisa rencana, gak bisa buat apa-apa. Betul tidak saudara? Saya ini yang hebat, saya yang bisa bangun, saya yang hebat karena saya, maka bait Allah jadi, bait Allah istana yang begitu megah jadi, karena saya. Salomo sadar bahwa kalau tanpa Tuhan dia gak bisa buat apa-apa. Salomo sadar bahwa tanpa Tuhan dia hanya manusia lemah, sehingga sekalipun dia sudah membangun istana yang begitu megah, tapi dia bilang kalau bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sia usaha saya yang membangunnya. Amin. Sekarang Bapak Ibu Saudara, manusia baru bisa sedikit saja
dia sudah tidak peduli dengan Tuhan. Dia berpikir bahwa itu kehebatannya, dia berpikir bahwa itu karena skillnya, itu karena kemampuannya. Sekarang orang baru kaya sedikit, saudara-saudara, orang lain dia sudah tidak hargai karena dia berpikir bahwa dia sudah hebat, dia sudah luar biasa. Dan kadang-kadang, saudara-saudara, orang itu menghargai seseorang itu hanya dari selembar kain yang ada di dalam tubuhnya yang menutup tubuhnya. Orang menghargai seseorang itu hanya dari apa yang dia punya, karena dia pikir bahwa dia sudah begitu hebat, dia sudah begitu luar biasa. Dalam gereja kadang-kadang di sini tidak ada, tapi di tempat lain. Kenapa banyak gereja yang pada akhirnya hancur dan tercerai-berai, saudara? Ya, akhirnya gereja mulai pecah dan cabang di sini, cabang di sana, cabang di sini. Kenapa? Karena kalau dia sudah kaya sedikit, dia berpikir bahwa dia hebat dan dia mengatur jemaahnya. Saya tahu di sini tidak ada, makanya saya bisa bicara ini. Saya juga takut. Nanti Pak Bayu tidak akan undang saya lagi. Tapi di tempat lain ada, saudara. Karena dia berpikir bahwa kekayaan yang adalah hasil usaha dia, bukan karena Tuhan. Dia berpikir bahwa apa yang dia punya, kemampuannya, itu adalah hasil dari dia. Sehingga dia baru bisa WL sedikit, bisa khotbah sedikit, ya, bisa dapat kepercayaan sedikit. Kadang-kadang dia mau ngatur gembala. Tapi mari kita sadar, saudara, bahwa sebenarnya kalau tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Makanya Daud, saudara, beberapa kali kalau kita perhatikan Daud seorang yang luar biasa, raja yang hebat, pengalaman perangnya begitu luar biasa. Tapi saudara tahu kenapa Daud selalu memenangkan peperangan? Kenapa Daud selalu berhasil? Karena rahasia dari Daud adalah sebelum dia berperang, dia sadar bahwa pengalamannya bukan apa-apa, dia bukan siapa-siapa. Sehingga sebelum dia berperang, dia selalu tanya Tuhan. Saya kasih tunjuk beberapa ayat. Next, 1 Samuel pasal 23 ayat 2. Ya. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehilah. Next lagi ya, 1 Samuel 30 ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Next lagi kak, ya, 1 Tawarik 14 ayat 10. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Satu lagi, ya, next lagi kak. Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, jangan maju di belakang mereka, tapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertawa. Saudara lihat di situ. Daud yang sudah punya pengalaman perang yang begitu luar biasa, pernah mengalahkan Goliat. Untuk menghadapi Goliat saja Raja Saul takut, yang sudah punya pengalaman perang yang luar biasa. Saudara-saudaranya apalagi mereka takut, dan Daud mampu mengalahkan Goliat. Dia sudah punya pengalaman perang. Tapi ini yang menjadi rahasia dia berhasil. Setiap kali dia mau maju, dia selalu tanya Tuhan, karena dia sadar bahwa skill yang dia punya, pengalaman perang yang dia punya, apa yang dia punya, tidak ada apa-apanya kalau tanpa Tuhan. Makanya Mazmur 90 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Next, engkau menghanyutkan manusia sama seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisuk dan layu. Itulah manusia, saudara. Itulah manusia. Makanya seorang yang sangat terkenal, Albert Einstein, seorang ahli fisika yang luar biasa, yang selalu kita puncak otaknya, kemampuannya, dia pernah berkata di hadapan Tuhan, otak saya hanya seperti butiran debu. Pertanyaan saya hari ini adalah, bagaimana dengan kita?
sadar ini bahwa kalau tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apa. Banyak orang hari ini hidup itu sudah tidak peduli lagi dengan Tuhan, karena mereka berpikir bahwa memang mereka tidak buat pengakuan bahwa kalau tanpa Tuhan dia juga bisa, tidak saudara. Tapi dari cara hidupnya, gaya hidupnya saudara, kadang-kadang mereka menghidupi segala sesuatu dengan mereka berjalan, mereka hidup sepertinya kan kalau tanpa Tuhan pun mereka bisa. Kasih naik solisitan sedikit dah. Banyak orang sudah terlalu sombong, terlalu angkuh saudara. Tapi ingat saudara, bahwa kita ini hanya manusia lemah yang kalau tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Saudara masih ingat ada cerita yang luar biasa, seorang raja Yunani yang bernama Alexander Agung. Raja Alexander Agung ini adalah seorang raja yang luar biasa. Di bawah pemerintahan Raja Alexander Agung, Yunani saudara menjadi negara yang menaklukkan seluruh dunia, dan dia menjadi negara adidaya. Sekarang baru kita kenal Amerika, ya. Tapi jauh sebelum itu Yunani hampir menguasai seluruh Asia. Dan di bawah pemerintahannya saudara, dia menguasai seluruh Asia. Bahkan di dalam cerita satu kali Raja Alexander Agung, bahkan dia pergi ke India di Sungai Gangan, dan dia menangis di sana. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi negara yang dia taklukkan. Semua negara dia sudah taklukkan, termasuk Israel dia taklukkan. Dan di zaman dia menaklukkan dunia saudara, dia punya sebuah proyek yang namanya Helenisasi. Helenisasi itu adalah semua negara-negara di mana yang dia taklukkan, negara-negara jajahannya itu diunanikan. Bahasanya diajarkan bahasa Yunani, pakaiannya pakaian Yunani, kurikulum sekolahnya kurikulum Yunani dan seterusnya. Makanya kenapa Alkitab Perjanjian Baru kita itu pakai bahasa Yunani, karena dari situ sampai orang-orang Israel pun hampir mereka sudah tidak bisa lagi berbahasa Ibrani. Nanti setelah itu supaya orang-orang Israel bisa membaca kitab-kitab Perjanjian Lama, ada sebuah proyek yang namanya Septuaginta. Itu Alkitab Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani supaya orang-orang Ibrani bisa belajar. Karena itu saudara. Dan saudara tahu Raja Alexander Agung ini, dia mati di usia yang muda, tapi sebelum dia mati, dia hampir menaklukkan seluruh dunia. Apalagi Asia kecil dia taklukkan semua. Tapi sewaktu dia sakit dan hampir mati saudara, dia minta kumpulkan semua pegawai-pegawai istana dan keluarganya. Lalu dia bilang begini, nanti kalau saya mati, peti saya tolong kasih lubang samping kiri kanan, dan nanti tangan saya dikasih keluar dua-dua menghadap ke atas. Yang kedua, nanti kalau saya mati, saya mau dokter-dokter terbaik di kerajaan Yunani yang akan mengangkat peti jenazah saya ke tempat kubur. Lalu yang ketiga dia bilang, kalau saya mati nanti seluruh uang saya, harta saya, emas saya ditaburkan dari jalan, mulai dari istana sampai ke tempat di mana saya dikuburkan. Lalu saudara tahu, karena pegawai-pegawai istana mereka bingung, keluarga mereka bingung, lalu mereka tanya, apa maksud semua ini? Lalu dia bilang ini, saya mau memberi pesan kepada dunia bahwa sehebat-hebatnya engkau, kalau engkau mati, engkau pulang dengan tangan kosong dan engkau tidak bawa apa-apa. Yang kedua, kenapa saya mau supaya dokter-dokter terbaik yang mengangkat peti jenazah saya mau memberi pesan kepada dunia bahwa kalau kematian itu sudah datang, bahkan dokter terbaik pun tidak akan mampu menghalanginya. Dan yang ketiga, kalau kematian itu sudah datang, bahkan uang, harta, kekayaan, pangkat, jabatan itu tidak ada nilainya. Beri tepuk tangan bagi Indonesia. Hari itu saudara, hari ini Tuhan mau memberi pesan kepada kita bahwa sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sekaya apapun kita, dengarkan saya baik-baik, tanpa Tuhan kita hanya tanah debu yang tidak ada artinya. Karena itu saudara, jangan sampai kita melupakan Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan, karena kita berpikir bahwa kita hebat. Yang kedua saudara, yang kedua,
Saya kalau biasa berkhotbah di Jawa, saudara-saudara, istri saya selalu pesan 2 hal. Yang pertama, suaranya jangan terlalu keras-keras. Karena orang Jawa tidak seperti orang NTT. Beberapa bulan yang lalu saya berkhotbah di Surabaya, di salah satu cabang dari Ambengan, saudara-saudara. Setelah saya berkhotbah, ibu gemparanya waktu dia naik pengumuman, dia bilang, wah, hari ini sampai plafon-plafonnya menggelegar. Baru saya bilang, Bu, saya sudah berusaha supaya selembut mungkin, tapi tidak bisa. Bagaimana Pak Bayu? Lalu yang kedua, istri saya selalu pesan, Pak, ingat khotbah jangan lama-lama, karena orang di Jawa itu biasanya khotbah tidak boleh lama-lama. Tapi saya lihat di sini semua masih luar biasa. Saya harap saya tidak membosankan hari ini. Karena kalau saya membosankan, saya takut nanti Pak Mangi sudah tidak undang lagi, walaupun beliau tahu saya ada di Jakarta. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ya. Kenapa Tuhan seringkali mengizinkan badai terjadi dalam hidup kita? Karena Tuhan ingin menguji dan menguatkan iman kita. Amin. Amin. Tuhan ingin menguji dan menguatkan iman kita. Bapak Ibu Saudara, selain menunjukkan bahwa murid-murid lemah, selain menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tak berdaya kalau tanpa Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan. Saudara, Tuhan izinkan badai menerpa hidup mereka supaya ingin menguji dan menguatkan iman mereka. Dan itu yang seringkali Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. William Henry dia bilang begini, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita baca dulu kembali ayat 3 dan 24. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ayat 24 next. Ya. Lanjut ke ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Kita lihat next, Maka Henry dia bilang begini, ia sedang tertidur, sepertinya ia tidak akan segera bertindak untuk menolong, bahkan saat keadaan semakin genting. Dengan demikian ia menguji iman dan kesabaran mereka, serta mendorong mereka untuk berdoa dan membangunkannya, sekaligus membuat penyelamatan itu terasa semakin disyukuri ketika akhirnya penyelamatan itu datang juga. William Hendrickson, sekali lagi Kak next. Kita tidak boleh lupa bahwa pimpinan ilahi sedang bekerja di sini, seperti yang selalu terjadi. Yesus harus berada di dalam itu supaya melalui mujizat yang sangat mengherankan, ia bisa menguatkan iman dari murid-muridnya. Jadi saudara, sekali lagi, bahwa Tuhan seringkali mengizinkan badai hidup menerpa hidup kita, supaya dia menguji dan menguatkan iman kita melalui badai hidup yang kita alami. Apakah kita masih mau beriman kepada dia atau tidak? Apakah kita masih mau percaya kepada firman-Nya atau tidak? Itu yang seringkali Tuhan inginkan, tujuan dari Tuhan. Dia mengizinkan badai terjadi dalam hidup kita. Saudara masih ingat cerita tentang Ayub? Ayub adalah seorang yang, ya, saudara lihat bahwa Tuhan sendiri buat pengakuan bahwa dia orang saleh. Kalau saudara yang buat pengakuan saya orang saleh, belum tentu kan? Karena saudara tidak hidup dengan saya. Saudara hanya baru lihat saya waktu saya berkhotbah. Dan mungkin saudara akan berkata, wah dia luar biasa. Kalau saudara berkata bahwa Bapak Gembala saudara, Ibu Gembala saudara orang saleh, belum tentu. Tapi ini Tuhan sendiri yang buat pengakuan bahwa Ayub adalah orang saleh, orang benar. Dan itu pasti ya dan amin, karena Tuhan yang buat pengakuan. Tapi saudara lihat bahwa di balik itu, dia sudah saleh, dia benar, dia cinta Tuhan luar biasa. Tapi Tuhan mengizinkan badai hidup menerpa dia. Apa selain? Tidak ada salah. Hanya gara-gara dalam tanda kutip iblis datang memprovokasi Tuhan. Ya, dia saleh karena Tuhan kasih dia kekayaan. Dia saleh karena Tuhan kasih dia harta yang melimpah. Dia saleh karena hidupnya aman-aman saja. Dia saleh karena hidupnya baik-baik saja, seperti jalan tol tidak macet.
Waktu iblis datang memprovokasi dia, Tuhan bilang, oke, silakan. Kalau memang you bilang begitu, kau pergi saja, habiskan semuanya. Tapi ingat, nyawanya ada dalam tangan saya. Kau jangan ganggu nyawanya. Dan apa yang terjadi, saudara? Badai hidup menerpa dia. Semua hartanya dalam sekejap habis. Satu datang bawa berita, lembu-lembu habis semua, unta-unta habis semua, kambing domba habis semua. Yang satu belum selesai bicara, yang satu datang lagi, oh anakmu yang 10 orang habis semua. Silakan. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu saudara-saudara, karena teman saya harus berkorban di tempat lain. Dalam waktu sekejap semua habis. Bagaimana dengan Ayub? Waktu dia menghadapi badai hidup yang begitu luar biasa, Ayub bilang begini, lanjutkan. Ya. Ayub pasal 1 ayatnya yang 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wah, beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita lagi baca lagi kisah tentang Sadrak, Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, waktu mereka menghadapi badai yang begitu luar biasa, hanya gara-gara iman mereka, mereka tidak mau menyembah berhala, sekalipun mereka ada di daerah buangan. Dan ketika mereka diperhadapkan dengan kematian, apa yang mereka katakan? Kalau Tuhan tolong, kami tidak akan menyembah berhala ini. Tapi kalau Tuhan tidak tolong pun, kami tidak akan menyembah berhala ini. Saudara-saudara, dengarkan saya baik-baik. Tuhan sudah berfirman bahwa Dia akan memelihara hidup kita. Dan untuk menguji apakah kita mempercayainya dalam hal itu, Dia kirimkan badai yang menghantam, menghancurkan ekonomi kita, pekerjaan kita, bisnis kita. Untuk kita, Dia mau melihat apakah kita benar-benar percaya kepada pemeliharaan. Amin. Ya. Saudara tahu Ishak, Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lanjut lagi Kak. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri ini yang akan kukatakan kepadamu. Dia sudah berfirman, Dia memelihara hidup kita. Dan untuk Dia tahu apakah kita percaya bahwa Dia memelihara hidup kita, Dia izinkan badai menghantam bisnis kita, badai menghantam ekonomi kita, supaya Dia tahu ini betul Dia. Sekarang ini Dia angkat tangan di gereja, haleluya, puji Tuhan, sampai malaikat lihat, malaikat minder. Karena angkat tangannya begitu luar biasa, penyembahannya begitu luar biasa. Bagaimana kalau seandainya saya izinkan kelaparan datang kepada Dia, badai menghantam bisnisnya? Bagaimana? Apakah Dia masih angkat tangan puji Tuhan, haleluya, atau tidak? Lalu lanjut, setelah Tuhan berfirman seperti ini, Kejadian 26 ayat 12 dan ayat 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dalam tahun itu juga, dan ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Lanjutkan, dan orang itu menjadi kaya dan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Karena waktu di masa kelaparan, dia tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Dia sudah berfirman bahwa Dia melindungi kita di setiap jalan kita. Dan untuk menguji kita apakah kita mempercayainya dalam hal itu, Ia kirimkan badai berupa bahaya yang mengancam hidup kita untuk melihat apakah benar-benar kita percaya kepada janjinya. Dia sudah berfirman bahwa Dia menyertai kita. Dan untuk menguji apakah kita mempercayainya dalam hal itu, Dia mengizinkan badai berupa kehilangan orang-orang terkasih untuk melihat apakah kita masih mempercayai Dia dalam hal ini atau tidak.
Demikian juga setiap kali badai yang Ia kirimkan dalam hidup kita, sebenarnya Dia mau supaya menguji dan menguatkan iman kita. Karena itu saudara, kalau ada badai hidup yang menerpa hidup kita, sekali lagi tetap teguh dan tetap berpegang kepada firman-Nya, karena firman-Nya ya dan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Manusia boleh berdusta, manusia boleh melupakan janjinya. Bapak Gembala mungkin kadang-kadang bisa lupa dengan janjinya. Ibu Gembala kadang-kadang mungkin bisa lupa dengan janjinya dan bisa mengecewakan saudara. Tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saudara. Yang setuju beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia tidak akan pernah mengecewakan saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita saudara. Makanya Ayub pasal 23 ayat 10 dan ayat 11. Waktu Tuhan melakukan perkara dalam hidupnya, dia bilang begini, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Selanjutnya, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Daud bilang, Ayub bilang ini, karena kalau Dia uji aku supaya aku keluar seperti emas. Karena itu sekalipun ujian datang, saya akan tetap berjalan mengikuti Dia, dan saya tidak akan pernah menyimpang dari jalan-jalannya. Hari ini saudara, kadang-kadang kita menghadapi masalah sedikit, kita sudah mulai ngomel-ngomel, kita sudah mulai kasih salah Tuhan. Tapi bagaimana kalau seandainya kita ada di posisi seperti Ayub? Kita ada di posisi seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, yang harus dibuang ke dalam gua singa, yang harus dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dengarkan saya baik-baik. Sekali lagi, bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, selalu ada maksud Tuhan yang terbaik di balik apapun yang kita alami. Saudara, saya mau sedikit memberikan testimoni hidup saya, kiranya menjadi berkat bagi saudara. Saya waktu masih kecil saudara, saya punya cita-cita jadi guru. Di sini ada bapak atau ibu guru yang mengajar, ibu gembala. Saya cita-cita jadi guru karena saudara, karena waktu saya masih sekolah zaman tahun 80-an saudara, kalau saya lahir tahun 81, walaupun sekarang masih terlalu muda. Kadang-kadang jalan orang tanya, kakak kuliah di mana? Padahal sudah mau bohong. Saudara tahu, zaman itu apalagi kita sekolah di kampung, itu guru-guru itu saudara seperti punya power, punya kuasa yang luar biasa. Begitu dihargai, begitu dihormati. Bayangkan kalau guru pukul kita di sekolah, kita pulang meniru menangis, malah orang tua datang mendikai guru dan mereka pukul tambah lagi bapak. Tambah lagi. Mau berdarah-darah pun orang tua yang tambah lagi bapak. Ini yang betul. Kalau ada pesta di tetangga dan guru kita sudah duduk di depan saudara, jangankan lewat depannya, lewat belakangnya pun kita takut. Kita tidak akan muncul di pesta itu saudara. Dan waktu itu saya berpikir, wah, jadi guru ini luar biasa nih. Begitu dihormati, beda dengan sekarang. Curi telinga saya bisa masuk penjara. Jika saya bercita-cita jadi guru, tapi saudara tahu, cita-cita itu kandas. Kenapa? Karena keluarga kami miskin dan kita tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah. Tamat SMA mentok, tidak bisa lagi. Sehingga saudara, saya begitu benci dengan orang tua saya. Dan akhirnya saya masuk dalam pergaulan bebas. Tiap hari kalau di NTT terkenal bilang sopi. Ya. Di sini lah apa ya, cap tikus apa ya. Gula aren yang disulin dan diambil uapnya saudara, itu bakar menyala. Tiap hari kita seperti itu. Dan saudara tahu, tetangga punya ayam juga ikut habis untuk cari tolakan. Pesta di mana kita ada di situ. Kita tiap hari di jalan pajak orang, pukul orang. Ini telinga masih lowong, saudara, masih bisa pasang anting-anting. Saya pernah ditikam hampir mati. Bekasnya di sini. Waktu saya menikah, istri saya tanya, ini bekas apa? Saya dulu waktu masih kecil bisul. Ini pun tidak kena di jantung, saudara. Kenapa masuk di situ, saudara? Karena kita mau seperti cari perhatian bahwa kita ini hebat. Karena miskin, begitu luar biasa. Saya begitu benci
benci dengan orang tua saya, dan hampir saya tidak pernah di rumah. Hidup saya tiap hari di jalanan, saudara. Dan saya berpikir bahwa semua masa depan saya kelam, tidak mungkin lagi. Tapi saudara tahu bahwa tahun 99 saya berjumpa dengan Tuhan, saya bertobat, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, dan Tuhan ubah semuanya. Hari ini saya jadi hamba Tuhan, saudara. Pak Bangin tahu, Ibu Gembala tahu, saya di NTT itu KKR ke kampung-kampung, kemana-mana, saudara. Saya suka jalan. Hanya sayangnya waktu Pak Bayu dengan teman-teman datang hanya beberapa hari saja. Padahal kan punya jadwal yang begitu padat. Ya. Saya selalu, saudara, hampir tiap bulan saya selalu KKR ke kampung-kampung, lapangan dan lain-lain. Dan setelah itu, saudara, beberapa tahun kemudian akhir-akhir ini, beberapa waktu yang lalu, satu kali ketika saya berdoa, Tuhan bilang begini, Daud, you dulu kalau jadi guru, paling you mengajar 10-20 anak di dalam kelas, dan you tetap di kampung. Rencana saya jauh lebih indah dari apa yang engkau rencanakan. Dulu saya begitu kecewa, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang tua. Kenapa saya lahir di keluarga yang begini miskin, masa depan suram, tapi Tuhan melakukan jauh lebih hebat dari apa yang saya pikirkan. Hari ini, saudara, saya bisa mengajar di Jakarta, saya bisa mengajar di mana-mana. Di NTT saya bisa KKR di lapangan-lapangan, 10 orang, ratusan orang, ribuan orang. Saya bisa mengajar, saya bisa berkhotbah, orang tua, anak kecil, saya bisa mengajar. Dan hari ini saya tahu bahwa rancangan Tuhan jauh lebih terbaik. Kadang-kadang Tuhan izinkan badai hanya mau menguji kita, kita masih percaya atau tidak. Karena itu, saudara, saya mau memberi pesan kepada kita hari ini. Saya tidak tahu apa yang saudara alami. Bapak Gembala juga tidak kasih tahu. Saya minta khotbah juga, Bapak Gembala tidak kasih tahu, bilang ada. Maksudnya minta tema juga, Bapak Gembala bilang kami tidak ada tema. Bapak Gembala juga tidak kasih tahu keadaan apa yang dialami oleh jemaat di sini. Tapi saya berharap ini suara Tuhan yang bicara kepada saudara. Apapun keadaan saudara, badai masalah hidup yang saudara alami, sebenarnya Tuhan izinkan itu karena Tuhan mau menguji saudara. Apakah saudara masih cinta Tuhan, masih setia dengan Tuhan, iman saudara masih kuat, masih teguh atau tidak? Amen. Itu yang Tuhan mau sampaikan pesan kepada kita hari ini. Makanya saudara, Musa waktu dia memimpin orang-orang Israel, perjalanan yang mungkin ada yang berkata hanya 11 hari, ada yang hanya 3 bulan. Ya, tahun 2015 Tuhan izinkan saya pergi ke sana. Memang perjalanannya tidak terlalu jauh sih, apalagi di masa yang begini modern. Tapi Tuhan bawa berputar-putar 40 tahun. Tuhan bilang begini, kau benci kalian, masih percaya tidak? Makanya satu kali ketika Tuhan begitu marah dengan orang Israel, dan Tuhan bilang, Musa, kalau saya yang pimpin mereka, saya akan bunuh mereka semua, dan tidak ada satupun yang masuk tanah Kanaan. Sekarang supaya saya jangan bunuh mereka semua, Musa, saya akan kirim, saya akan utus malaikat yang pimpin. Jangan lagi saya, malaikat saya yang pimpin. Tapi kamu akan menang perang. Tapi kamu akan sampai di tanah Kanaan. Saya akan memberi kuasa kepada malaikat itu untuk mengalahkan musuh-musuh kalian. Tapi Musa bilang, Tuhan, kalau bukan Tuhan sendiri yang pimpin, kami tidak akan percaya. Kalaupun kami harus hadapi peperangan, badai, kelaparan, persoalan, tantangan hidup, kami tahu bahwa Tuhan mau uji kami supaya kami keluar seperti emas. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yang terakhir, yang terakhir, kenapa Tuhan izinkan badai terjadi dalam hidup kita? Lanjutkan, ya. Tuhan ingin menunjukkan kuasanya dan memperkenalkan dirinya kepada kita. Amen. Tuhan mau menunjukkan kuasanya dan memperkenalkan dirinya kepada kita. Saya lihat Lukas pasal 25 dan pasal 8 ayat 25 maksudnya. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya.
Kalau dalam cerita yang sama tapi di bagian yang berbeda, Matius pasal 8 ayatnya yang ke-27, dia bilang begini, dan heranlah orang-orang itu katanya, apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara lihat ini, hari itu saudara, hari di mana murid-murid dihantam dengan badai, hari di mana murid-murid dihantam dengan taufan, dan mata mereka melihat sebuah mujizat yang luar biasa, bahwa angin, badai, taufan, gelombang itu teduh seketika. Dan hari itu juga mereka menyadari bahwa mereka tidak sedang mengikuti seorang guru biasa. Orang yang mereka ikuti ini adalah lebih dari sekedar manusia biasa. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Ternyata sekian lama mereka ikut dia, saudara. Mereka lihat mujizat. Mereka lihat orang disembuhkan. Mereka lihat orang dibangkitkan. Mereka lihat bagaimana dia menggandakan roti dan ikan untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang. Tapi mereka hanya berpikir dia adalah guru biasa. Mereka belum kenal dia. Dan seandainya saudara, kalau mereka tidak dihantam badai hari itu, mereka tidak punya kesempatan untuk melihat mujizat yang luar biasa itu, dan mereka juga tidak punya kesempatan untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Makanya saudara, tidak kebetulan Tuhan izinkan badai itu terjadi di sana. Kenapa? Untuk mendobrak mereka bahwa dia lebih hebat dari kita. Untuk mendobrak mereka, wah, dia tidak pernah ada di danau, dia tidak pernah mencari ikan, dia tidak pernah ada di tempat ini, tapi kok dia luar biasa. Nah, mengapa saudara Tuhan membiarkan Israel ditindas dan menderita ratusan tahun di Mesir? Supaya pada waktu Dia menyelamatkan mereka dari sana, mereka dapat melihat kuasa dan keajaiban Tuhan serta mengenalnya dengan baik. Makanya kalau saudara baca Keluaran 18 ayat 10 dan ayat 11, saudara lihat ini. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Ayat 11, sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Amin. Berikan tangan bagi Tuhan. Ini tujuannya. Ini tujuannya. Mengapa Tuhan membiarkan Naaman yang hebat dan kena kusta? Supaya ia bisa melihat kuasa Tuhan nyata atas dirinya dan mengenal Tuhan dengan benar. 2 Raja-Raja 5 ayat 15, lanjut. 2 Raja-Raja 5 ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Dengan Tuhan izinkan kusta menghantam hidupnya, baru dia kenal Tuhan. Ternyata di Israel ada Allah. Mengapa Tuhan membiarkan anak janda sahabat jatuh sakit dan mati? Supaya ia bisa melihat kuasa Tuhan dan ia percaya kepada firman Allah. 1 Raja-Raja 17 ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elisa, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Saudara, sekali lagi, setiap badai yang menerpa kita sebenarnya adalah kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan, untuk melihat mujizat Tuhan berlaku atas hidup kita, dan supaya kita mengenal Dia lebih dalam lagi, saudara. Ini tidak berarti bahwa Tuhan selalu akan membebaskan kita dari setiap problem. Tidak. Itu mungkin berarti bahwa Tuhan akan membiarkan kekuatan kepada kita untuk menanggung beberapa problem, masalah dalam hidup kita. Kadang-kadang kita sudah berdoa, tapi Tuhan masih belum jawab. Tuhan masih izinkan.
Karena jawaban Tuhan kadang-kadang saudara, dia tidak harus mengangkat masalah kita, tapi kadang-kadang dia memberi kekuatan kepada kita supaya kita menanggung masalah itu. Kita sanggup melewati. Next, Charles Spurgeon dia bilang begini, saudaraku yang kekasih, tahukah kamu bahwa Allah kadang-kadang mengerjakan mujizat yang lebih besar pada waktu Ia menopang umatnya dalam kesukaran daripada jika membawa mereka keluar darinya. Bagi Dia untuk membiarkan semak menyala tapi tidak terbakar merupakan sesuatu yang lebih agung dan hebat daripada memadamkan nyala itu dan dengan demikian menyelamatkan semak itu. Lebih hebat kalau Dia izinkan kita melewatinya dan kita kuat waktu kita melewatinya. Demikian juga badai yang ada terjadi dalam hidup kita. Beberapa kutipan terakhir yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Jika Anda tidak pernah mengalami sakit, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai penyembuh? Jika Anda tidak pernah mengalami kesedihan, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai penghibur? Jika Anda tidak pernah mengalami kekurangan, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai pemelihara? Jika Anda tidak pernah mengalami ketakutan, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai pengawal? Next step terakhir, jika Anda tidak pernah mengalami bahaya, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai penjaga? Jika Anda tidak pernah mengalami kesendirian, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai sahabat? Jika Anda tidak pernah mengalami kebimbangan, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai penasehat? Dan jika Anda tidak pernah mengalami tuduhan, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai pembela? Saudara mungkin bisa dilanjutkannya sesuai dengan konteks yang saudara alami, sesuai dengan kondisi yang saudara alami. Tapi poin pentingnya adalah bahwa badai apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sebenarnya dengan tujuan supaya kita melihat kuasanya dan kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita.